keikhlasan dari supir, dan sekarang hari ini jam ini udah dibalikin ke supir masih balik supir sebesar 11 juta 200. Oh, tadinya supir itu ada yang ngasih 50, ada yang 100, ada yang 200. Jadi tidak semuanya yang beredar sekarang di informasi bahwa di media bahwa itu ada 200.000. Tidak. Jadi setelah klarifikasi ternyata ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000, dan ada yang ngasih 200.000. totalnya 11 juta. 11 juta 200. Aduh Pak. Dari cara Bapak ngomong aja, kalau kata orang psikolog nih ya, kalau ngomongnya cepet terus belibet, Bapak itu udah salah tapi ngasih klarifikasi seakan-akan biar publik itu percaya sama Bapak. Dan setahu saya yang namanya ikhlas ngasih, Bapak kan tahu nih, itu supir angkot lah ya. Yang namanya penghasilan supir itu berapa sih? Paling ngasihnya kalau ikhlas ya 1.000, 2.000, 5.000 paling gede. Kalau yang nama 50.000, 100 atau 200 itu yang matok Pak. Ya sama aja pungli Pak. Penghasilan supir angkot itu kayak nggak sama deh kayak Bapak. Bapak kan pasti dapat gajian bulanan, dapat tunjangan, setahu saya ya. Belum dapat ya pungli liar, yang maaf nggak tahu sih, tapi kalau di jalan sih saya sering lihat tuh, suka kalau yang di tengah jalan tuh ada bagian di situ tuh ngambil uang segala macam. Dan satu lagi Pak, supir itu banyak loh pengeluarannya, sewa mobilnya, terus beli bensin, belum ngasih ke keluarganya nggak seberapa yang Bapak kasih. Jadi Pak, aduh Pak, ngomong kasar atau ngomong lebih tajam ngeri sendiri ya, ampun. Warga negara yang baik, kita cukup prihatin dengan isu pemungutan 200.000 terhadap ya supir-supir angkot yang ada di Bogor. Dan kita juga prihatin ya atas penjelasan Bapak dari Kabid Lantas Dinas Perhubungan Bogor ini. Karena Pak Dadang ini mengatakan sudah mengklirkan bahwa tidak ada pungutan yang terkait dengan Dinas Perhubungan, uang belasan juta sudah dikembalikan. Dan tentu saja apa yang disebut sebagai pungutan THR dalam momen-momen lebaran itu sesuatu yang sudah menjadi tradisi, dan itu dianggap seolah-olah biasa saja. Seolah-olah itu bukan sebuah pelanggaran, bukan sebuah pungutan liar, bukan sebuah tindakan yang keliru. Karena ini sudah menjadi budaya dan ini sudah berbahaya bagi kehidupan kita. Sudah terlalu sering dan dianggap normal. Jadi ya seperti ini. Dan ini sudah terjadi puluhan tahun sebenarnya, dan di semua lini kehidupan masyarakat. Kalau kalian sadar atau tidak, kalian lihat di lingkungan kalian, orang meminta-minta itu, minta THR yang bukan pada porsinya, itu sesuatu yang seolah-olah dianggap itu lazim. Dan itu membuat mental masyarakat kita rusak. Itu sebabnya saya bilang, waktu dulu ada istilah revolusi mental itu, saya begitu bersemangat. Karena memang masalah bangsa ini ya mental. Tapi ternyata itu revolusi mental bukannya membuat mental kita makin membaik, malah membuat segala sesuatunya mental ya. Jadi makin berbahaya. Dan kalau kita lihat sekarang itu hampir di semua tempat ya, bisnis, investasi, semua itu banyak yang terganggu dengan pungutan-pungutan liar yang model-model begini nih oleh ormas-ormas ya. Kemudian di sekolah-sekolah juga ada pungutan-pungutan liar dengan alasan-alasan yang dibuat-buat ya. Kalau kita mau masuk mengurus-urus layanan publik juga begitu juga, itu sesuatu yang sudah mendarah daging. Jadi itu tradisi kita, kearifan lokal yang harus kita lestarikan kalau kita memang tidak ingin sungguh-sungguh melihat Indonesia ini maju ya. Mantap, luar biasa Pak Dadang. By the way, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, sudah pas. Jadi ini harus dibawa ke proses hukum supaya clear, dan ini menjadi pendidikan bagi semua. Apakah ini nanti Pak Dadang benar atau dia keliru atau seperti apa, hukumlah yang menentukan. Dan kalau sudah diproses hukum, sebaiknya memang ini tidak hanya dilakukan di sini saja. Semua yang melakukan pungutan-pungutan liar, terutama oleh instansi-instansi pemerintahan, itu harus diproses hukum. Dan tidak semua orang itu taat hukum, termasuk tidak semua pemimpin itu peduli untuk menegakkan hukum. Jadi salut Kang Deddy Mulyadi, mantap. Maling ayam, ayamnya belum disembelih, keburu ketangkep, udah babak belur. Kalau pejabat, uangnya belum dipakai, dikembalikan, bidanya hilang. Wah, adil, sangat adil hukumnya itu ya. Luar biasa para pejabat itu ya. Uang 200.000 diembat juga sama para pejabat, orang-orang yang mengaku status sosialnya tinggi.
Tapi itulah kondisinya. Kalau nggak ketahuan ya nggak dikembalikan. Astagfirullahaladzim. Mau 200, mau ceban, mau goceng, tetap salah, Bung. Ya. Nggak usah lu pembenaran, nggak usah. Mau goceng, mau ceban, mau 200, tetap salah. Kalau pemotongan kayak gitu, seikhlasnya tapi lu dipatok. Gue tahu provokasi lu, mengintimidasi kan. Parah lu jadi dishub. Klarifikasi dia di depan media kalau lu berani, ya. Buktinya mana? Buktiin dong kalau lu bener. Gak usah keluar-keluar, gak usah ngomel-ngomelin Mang Emen. Ngomong doang lu bacot lu. Klarifikasi dong. Di mana? Gak usah keluar-keluar, gak usah intimidasi Mang Emen, supir-supir angkot gitu. Siapa tuh yang tadi ngomong yang gak ngasih juga? Ya itu mah saudara lu kali yang gak ngasih. Kacau lu kadang-kadang. Makanya kalau dari dishub yang bener lu kalau mimpin, lu tuh udah digaji sama pemerintah. Gak usah lu neko-neko. Parah lu ya. Kadang-kadang dishub di Indonesia ini kayak gini nih. Apalagi udah aduh sama supir-supir barang itu. Panik kan lu sekarang. Proses Pak, nggak usah lu. Kalau perlu nih pecat nih kayak gini nih. Dishub kayak gini nih. Meresahkan kayak gini nih. Pecat, miskinkan kalau perlu. Oh, jadi Bapak, grup Bapak yang menyuruh Kang Eman buat klarifikasi. Kok tidak tahu malu, Pak? Grup Bapak itu jelas-jelas salah. Ya, mau dibolak-balik seperti apapun tetap salah. Mau alibi seperti apapun, mau alasan seperti apapun, mau sampai ngabudah sekalipun tetap salah. Harusnya Bapak mengklarifikasi dan minta maaf, bukan menyuruh orang yang benar meminta maaf. Terlepas Bapak mengeluarkan alibi, uangnya masih ada kok, bisa dibalikin. Membuat alibi, tidak semuanya 200, ada tuh yang 50, ada tuh yang 100. Tetap salah. Aneh aing mah bener. Sama orang-orang seperti ini aneh. Ya, dengan memotong dana saja sudah salah. Jangankan memotong 200.000, 50.000, 100.000. Memotong 10.000 saja dari beberapa orang, misalkan dari 5 orang, itu sudah tetap salah, masuknya korupsi. Penyelewengan, pencucian uang, maling, tidak amanah. Ya, kalau pejabat sudah tidak amanah, apalagi pejabat publik, balik lagi yang dirugikan siapa? Masyarakat. Masyarakat sudah berharap, berterima kasih kepada instansi, kepada pemerintah, kepada gubernur yang sudah memberikan bantuan. Tapi kalau ada orang-orang seperti ini, akhirnya yang disalahkan siapa? Balik lagi pasti pemerintah yang memberikan uang, gubernur misalkan. Kalau tidak ketahuan, ya, misalkan dananya dikorupsi, tapi tidak ketahuan, pasti masyarakat menyalahkan siapa? Yang membagikan uangnya, yang memberikan uangnya, pemerintah misalkan, gubernur misalkan, betul tidak? Ya, sama seperti ini Pak, ya, buat bapak-bapak di sub sama seperti ini contohnya. Ada orang korupsi, ya, uangnya belum sempat dinikmati, tapi sudah ketahuan. Lalu orang tersebut berencana mengembalikan uang korupsi tersebut. Terus dia berharap menjadi seorang yang benar, menjadi pahlawan, tidak mau dihukum, enak saja. Ya, kalau seperti itu prinsipnya, penjahat bakal banyak.
Karena begini prinsipnya, pada saat orang melakukan kejahatan lalu tidak ketahuan, otomatis orang tersebut bisa menikmati hasil kejahatannya. Tetapi jika ketahuan, tinggal dibalikin saja hasil kejahatannya, aman, ya tidak akan diproses hukum, pasti berpikirannya seperti itu. Jadi buat Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Pak, yang begini mah proses hukum saja. Mau uangnya sudah dibalikin, bahkan uangnya ditambahin dari orang-orang di sub, misalkan ditambah 50.000, percuma. Ya, ini mah sudah adat kakurungku nyawa, adat kakurungku iga. Selama iganya masih ada, selama nyawanya masih ada, terus-terusan saja. Bakal seperti ini, tidak akan pernah berubah. Harus dipecat. Ya, bakal bikin malu instansi, bakal bikin malu orang-orang yang baik, yang jujur, yang amanah, yang bekerja di instansi ini. Kasihan. Karena nilai titik, karena nilai setitik rusak susu sebelah nggak, itu peribahasanya teh ya. Jadi sekali lagi nih, buat instansi-instansi negara, siapapun itulah, mau perorangan, jika kalian memang terciduk salah, tidak usah banyak penjelasan, tidak usah banyak klarifikasi, tidak usah banyak alibi dengan semangat juang 45 menjelaskan, tidak usah. Cukup minta maaf, saya salah, saya hilap misalkan. Itu saja sudah cukup. Sudah membuktikan bahwa Anda gentle. Kalau Anda banyak menjelaskan, tapi yang dijelaskan itu poinnya tetap salah juga, buat apa? Percuma. Ya, percuma. Bahkan bakal menjadi olok-olokan masyarakat, ejek-ejekan masyarakat buat kalian, percuma. Ya, kalian tuh tidak cowok sejati, well, ya, makanya sekali-kali ya, hiduplah setahun 2 tahun gitu di hotel Prodeo, biar berubah jiwanya, biar cowok banget, ya Pak. Jadi buat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Aing, Pak, proses hukum saja, saran dari masyarakat.